Molly mengundang para sahabatnya untuk makan malam. Rose, Bianca, Tom, dan Stan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi di tengah malam, Molly menyadari salah satu bukunya hilang. Benda itu sangat istimewa. Molly menyembunyikan semua uangnya di dalam buku itu, dan dia nggak pernah memberitahu siapa-siapa soal itu. Molly menanyai teman-temannya, tapi semua bersumpah nggak mencurinya. Bisakah kamu membantu Molly menemukan pencurinya? Pelakunya Tom, dia duduk di atas buku yang dicuri. Detektif Tina menerima beberapa laporan penipuan online minggu ini. Mereka mengeluh seluruh uang hilang dari rekening bank mereka. Detektif Tina pergi untuk menyelidiki kasus ini. Dia bertemu dengan 3 orang saksi yang dirampok dan meminta mereka menunjukkan ponselnya. Dia berharap menemukan semacam bug atau aplikasi. Apa kesamaan semua ponsel ini? Semuanya punya satu aplikasi yang sama. Bella mengunjungi India, dia meninggalkan tasnya di hotel dan pergi menjelajahi pasar lokal. Tiba-tiba seorang pria asing mendekatinya dan menawarkan beberapa barang. Nona, aku mewarisi harta karun ini dari nenek moyangku. Usianya sudah ribuan tahun. Bella sangat girang, dia menyukai cenderamata langka. Bella mempelajari benda-benda ini dengan seksama dan menjadi sangat marah. Dasar penipu! Bagaimana Bella bisa tahu? Lihatlah patung ini. Dia memakai headphone. Piala emas ini memiliki ukiran dibuat tahun 2002. Jadi usianya nggak mungkin ribuan tahun kan? Dan sekarang lihat lebih dekat kalungnya. Kalung ini tersusun dari koin 1 sen Amerika Serikat. Pada zaman dulu nggak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Chelsea sedang mengendarai skuter di taman favoritnya. Tiba-tiba ada yang melempar apel ke punggungnya dan dia terjatuh. Chelsea melihat sekeliling dan mencurigai 3 orang. Dia memutuskan untuk menanyai mereka. Glenda bilang, aku sedang memberi makan tupai kecil yang lucu ini dan foto-foto. Britney bilang, aku lagi berjemur di rumput sambil baca buku. Aku bahkan nggak melihat ke arahmu. Dan Serge berkata, aku sedang merekam podcast untuk followerku. Jadi aku nggak melihat sekeliling. Mungkin apel itu nggak sengaja jatuh dari pohon. Salah satu dari mereka adalah pelakunya. Bisakah kamu tebak? Chelsea tertimpuk apel merah dengan label harga berwarna kuning. Tapi pohon apel yang disebut Serge berbuah hijau. Sementara itu Britney membawa banyak apel merah di dalam tasnya. Dan ada label kuning yang serupa. Oh, kamu ketahuan. Will pergi ke restoran bersama teman-temannya, Mike, Crystal, dan Alex. Dia memesan cheesecake favoritnya. Dia mengambil dan memakan 1 buah stroberi dari bagian atas cake, tapi kemudian teringat, duh, aku belum cuci tangan. Titip hidangan penutupku dulu ya. Setelah beberapa saat, dia kembali dan mendapati piringnya sudah nggak ada. Will menanyai teman-temannya, lalu Mike bilang, maaf, tadi ada telepon penting dari kantor dan aku pergi keluar. Crystal bilang, cheesecake-mu kelihatan enak, jadi aku juga ikut pesen. Aku nggak tahu apa-apa soalnya baru aja cuci tangan. Dan Alex bilang, maaf, aku meninggalkan meja untuk meminta nomor wanita itu. Sepertinya dia belahan jiwaku. Siapa yang mengambil kue, Will? Lihat deh piring kristal. Stroberi yang sama dengan yang diambil Will dari cake-nya nggak ada tuh. Jadi mungkin itu punya Will dan Kristal berbohong. Seseorang menggambar pentagram di lantai kantor kepala sekolah. Bisakah kamu menebak siapa yang ingin mengutuknya? Si petugas kebersihan, ada noda cat di seragamnya dan simbol yang sama ada di topinya.
Sebuah grup musik pop bepergian dengan kereta cepat. Mereka akan menghadiri konser besar di negara lain. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba lampunya mati. Ada yang bergerak di dalam kegelapan. Dan semua orang mendengar teriakan seorang wanita. Akhirnya lampu menyala kembali, tapi salah satu penyanyi, Kelly, hilang. Kondektur menemukan ponselnya di lantai dan menanyai para saksi. Jill bilang, aku lagi di ujung gerbong, kemudian semuanya gelap. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Sam bilang, Tadi Kelly di sebelahku, kami lagi ngobrol lalu dia menghilang. dan Paul bilang, Aku sedang mual, jadi hanya duduk sambil memejamkan mata. Aku dengar sesuatu tapi nggak melihat apa-apa. siapa yang berbohong? Jill, dia bilang dia sedang ada di ujung gerbong, tapi kenapa jepit rambutnya tergeletak di TKP? Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Siap melihat jawabannya? Ini dia. Bagaimana dengan tanaman-tanaman kecil yang manis ini? Bisakah kamu melihat 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Waktu habis. Kamu pasti gagal menemukan 10 perbedaan. Ini dia. Bagaimana dengan dua gambar ini? Bisakah kamu menemukan 5 perbedaan? Yuk kita lihat jawabannya. Polisi sudah lama melacak Jake. Dia dicurigai terlibat dalam penyelundupan berlian. Tapi polisi nggak punya bukti. Mereka memutuskan untuk memeriksa barang bawaan Jake secara menyeluruh. Jake pergi ke bandara membawa sebuah koper kecil. Apa yang mencurigakan dari koper itu? Dia menggunakan pisau cukur listrik. Buat apa dia butuh krim cukur? Berliannya pasti ada di dalam kalengnya. Billy mengajak keluarganya ke taman safari. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Jerapah nggak punya tanduk lah, dan singa nggak pakai kacamata. Bagaimana dengan gambar ini? Bisakah kamu menemukan apa yang salah di sini? Burung flamingo ini mengenakan sepatu dan gajah ini punya 5 kaki. Astaga! Keran mana yang mengalir paling cepat? Keran nomor 2. Yuk kita tambah tingkat kesulitannya. Ini satu set keran baru. Bisakah kamu menebak aliran yang tercepat? Yang pertama. Pelari mana yang akan mencetak gol? Hanya pelari ketiga yang bisa mencapai titik akhir. Inilah rute yang harus dia pilih. Bisakah kamu menemukan 5 benda ini?
ini dia. Bagaimana dengan tumpukan barang yang sangat banyak ini? Kamu bisa menemukan 5 benda ini? Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia. Bisakah kamu menemukan potongan yang tepat? Hanya ini yang pas. Istri Rob ingin menjahilinya dan mengubah sandi 6 angka pada brankas mereka. Dia meninggalkan petunjuk agar Rob bisa memecahkan kodenya. Bisakah kamu membantu Rob? Cermati lebih dekat petunjuknya, ada alfabet dengan 4 huruf yang ditandai. Tapi kita tahu sandinya terdiri dari 6 angka. Untuk memecahkan kode tersebut, kita perlu menghitung posisi setiap huruf dalam alfabet. A berarti 1, E sama dengan 5, J berarti 10, dan M 13. Jadi kodenya adalah 1, 5, 10, 13. Tilda sedang membuat ramuan cinta. Dia menemukan resepnya di buku mantra tua. Sayangnya 3 bahan terakhir memakai kode. Ini petunjuk untuk memecahkan yang pertama. Kadang aku bisa berbentuk stik, tapi aku bukan berasal dari pohon. Aku bisa dioleskan pada roti panggang. Aku adalah olahan susu. Ada yang tahu apakah itu? Butter. Aku jarang melihat stik butter. Berikut ini petunjuk untuk bahan kedua. Aku bisa kecil, bisa besar, dan sangat sulit untuk dibawa. Ukirlah aku. Letakkan lilin di dalam perutku dan nyalakan dengan korek api. Apakah itu? Labu, bahkan aku bisa menjawabnya. Sekarang kita coba memecahkan kode bahan terakhir. Bahan ini berbentuk butiran kecil, tapi ini bukan beras atau pasir. Ini sering digunakan saat memasak agar makanan tidak terasa hambar. Kira-kira apakah itu? Bahan terakhir untuk ramuan cinta Tilda adalah NaCl. Ups, maksudku garam. Lily mendapat undangan ke sebuah pesta pernikahan. Dia datang dan langsung melihat 3 hal yang aneh. Bisakah kamu melihatnya? Perhatikan lebih teliti pengantin wanitanya. Ada zombie bersembunyi di balik roknya. Selain itu ada planet bumi di langit, bukan bulan. Dan jam berputar berlawanan jarum jam. Wah, kacau sekali. Molly sedang bersantai di kamar mandinya setelah seharian bekerja. Tapi, bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Dia menggunakan burger alih-alih spons biasa. Mau tambah kentang goreng juga? Kompetisi anjing sedang berlangsung di kota. Seekor anjing Golden Retriever bernama Toby memenangkan medali emas. Tapi setelah kontes, petugas kebersihan menemukan Toby tergeletak pingsan di belakang panggung. Detektif Tina tiba di TKP 15 menit kemudian. Dia hanya memberi 1 pertanyaan kepada orang-orang yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan selama 15 menit terakhir? Harry, pemilik Golden Retriever saingannya, bilang, "Aku sedang menyisir anjingku. Aku ingin dia bersinar bagai berlian saat kontes." Sandra, fotografer lokal, bilang, "Aku sedang memotret anjing-anjing dan para pemiliknya." Pak Green, sang juri, bilang, Aku sedang bicara dengan wartawan. dan petugas kebersihan, Frank, bilang, Aku menemukan Toby dan langsung menelpon polisi. Kemudian aku meninggalkannya bersama pemiliknya dan pergi membersihkan toilet. siapa yang berbohong?
sendiri. Untuk apa dia menyisir bulu anjingnya? Kontes sudah berakhir. Kuku Lisa patah dan dia pergi ke salon kecantikan untuk memperbaikinya. Di sana dia bertemu 3 ahli manikur. Salah satu dari mereka ternyata menyamar. Kamu bisa tebak yang mana? Wanita ini, dia menggunakan sendok teh bukan alat manikur biasa. Ini hari biasa di kantor, tapi tunggu sebentar. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Lampu ini nggak tersambung ke kabel listrik. Bagaimana dengan gambar ini? Ada yang aneh? Pengusaha ini memegang kuas seniman. Kyle seorang polisi, dia memasuki penatu umum sepulang kerja. Di sana dia melihat seorang wanita menangis dan dia berteriak, "Pak polisi, tolong aku! Ada yang mencuri bajuku, itu pakaian favoritku!" Kyle menginterogasi 3 orang tersangka di antara para pengunjung. Lisa bilang, "Aku sudah 30 menit di sini, tapi aku selalu menonton film di tabletku sambil menunggu. Jadi aku nggak melihat sekeliling." Ryan bilang, "Aku baru datang untuk mencuci spray. Silakan periksa tasku kalau nggak percaya." Dan terakhir, Nina bilang, "Aku sedang video call bersama pacarku sambil menunggu cucianku kering. Aku nggak melihat sekitarku." Siapa yang berbohong? Lisa, lihat lebih dekat, tabletnya rusak dan mati tuh, jadi dia nggak mungkin menonton film. Bisakah kamu menemukan hantu di dalam gambar ini? Di sebelah sini. Bagaimana dengan area ini? Bisakah kamu melihat hantunya? Halo. Peter, seorang blogger pelancong terkenal, dia mendapat undangan untuk mengunjungi pantai rahasia paling mewah di dunia. Tapi peta itu sangat mengecoh. Bisakah kamu membantu Peter memilih rute yang tepat? Hanya opsi B yang akan membawanya ke tempat tujuan. Sedangkan 2 lainnya putri duyung. Mereka sedang memikatmu untuk dibawa ke kerajaan mereka. Gimana caramu nentuin manusia yang asli? Nyelam di bawah air biar kamu bisa ngecek cewek mana aja yang punya ekor. Setelah nyelamatin cewek itu, kamu berjalan ke mobilmu. Tapi kemudian hujan mulai turun. Biar nggak masuk angin, kamu perlu pulang untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba, kamu mendengar teriakan minta tolong di luar rumahmu. Kamu segera keluar tanpa mengunci pintu. Cewek ini terseduh-seduh di pinggir jalan dan dari kejauhan terlihat ada mobil yang melaju kencang. Dia bilang mobil barunya telah dibawa kabur. Kamu pun langsung memasuki mobilmu dan tancap gas. Si tersangka akhirnya keluar mobil dan berlari menuju rumah terbengkalai. Dia manjat pagar, kemudian gak terlihat lagi. Kamu juga ikut memasuki rumah itu dan di dalamnya ada 5 zombie yang berjalan ke berbagai penjuru. Tapi zombie kan gak bisa naik mobil. Salah satu di antara mereka pasti maling mobil yang lagi pura-pura jadi zombie. Memangnya yang mana? Zombie nggak bisa keringetan, tapi salah satu dari mereka bermandi keringat tuh. Pasti dia penjahat yang tadi nyoba kabur. Saat lagi jalan-jalan santuy, kamu ngelihat peringatan tentang manusia kadal yang menginvasi kota. Sebelumnya, kamu juga pernah menangani kasus ini, tapi nggak berhasil nemu reptilnya.
Kamu perlu pergi ke taman. Beberapa hari terakhir ini manusia serigala bertubuh besar telah berulah dan menakuti para penduduk. Kamu tahu kalau manusia serigala ini punya istri. Dan cuma dia yang bisa menenangkan si monster. Lalu membantunya berubah jadi manusia lagi. Kamu berhasil mendapatkan 3 cewek dan salah satu di antaranya kemungkinan besar istri dari manusia serigala ini. Kamu minta mereka untuk mendekati si monster, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku jadi istrinya. Jadi kamu harus milih. Kamu melihat bulu di pakaian cewek ini kan? Sebetulnya itu bulu serigala. Jadi, dialah istrinya. Cewek ini langsung mendekati si manusia serigala, lalu memeluknya, dan akhirnya dia berubah menjadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu? Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-endap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di sini
Fanny lagi duduk sendiri di kamar hotel. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk seseorang. Saat melihat Fanny, dia langsung minta maaf dan bilang salah kamar. Setelah cowok itu pergi, Fanny langsung menelepon polisi. Kenapa? Fanny ngerasa ada yang aneh. Cowok itu mengetuk pintu kamarnya sebelum masuk. Kalau memang sudah tahu itu kamarnya, ngapain juga dia ngetuk pintu segala? Dia pasti ngecek kalau di dalam kamar ada orangnya. Di dekat meja kafemu, ada 4 orang lagi nongkrong bareng. Ada 1 cowok bernama Jerry dan 3 cewek yang masing-masing bernama Rosa, Sarah, dan Karin. Coba tebak, siapa istri Jerry? Meskipun bajunya kelihatan mirip, Sarah dan Jerry bukan suami istri. Cewek itu nggak pakai cincin kawin. Karin juga sama, dia nggak pakai cincin, tapi Rosa pakai cincin yang sama dengan Jerry. Seorang detektif menerima email tak dikenal yang menginformasikan tentang perampokan yang akan dilancarkan di salah satu museum kota New York. Untuk menghentikan aksi ini, sang detektif perlu tahu bulan eksekusinya. Setelah itu, polisi menemukan petunjuk berupa catatan kode rahasia. Karena nggak berhasil memecahkan kodenya, mereka kemudian meminta bantuan detektif. Pada bulan apa perampokan akan dilancarkan? Detektif itu langsung bisa memecahkan kodenya yang ternyata dalam bahasa Inggris. J diambil dari jar atau stoples, U dari ukulele, ada N dari nugget, dan E dari eggplant atau terong. Oh, ternyata Jun, bulan Juni. Apartemen X berlantai 12. Semakin ke atas, penghuninya semakin banyak. Menurutmu, liftnya paling sering menuju ke lantai berapa? Ke lantai 1. Penghuni di semua lantai turun ke lantai 1. Tempo hari, Ana lagi nyari barang di loteng rumah tantenya. Tiba-tiba, dia melihat 5 rantai pendek yang terbuat dari perak. Wah, kayaknya keren nih kalau semuanya disatuin aja jadi 20 mata rantai, pikirnya. Kemudian, dia pergi ke pusat kota untuk beli rantai kecil di toko perhiasan. Penjualnya bilang, harganya 75.000 per mata rantai yang harus dipisahkan lalu disatukan lagi. Berapa harga rantainya? Ana harus bayar 375.000 kalau si penjual perhiasan memisahkan tiap mata rantai dari ikatan rantainya. Tapi dia super jenius. Jadi, Ana memintanya untuk memisahkan 4 ikatan di satu rantai, lalu menyambungnya dengan satu rantai lain. Harganya menjadi Rp300.000. Suatu hari, Stephanie tersesat di hutan, kemudian melihat rumah penyihir. Saat pintunya berderit, dia langsung masuk. Rupanya si penyihir berhati baik. Dia berjanji akan mewujudkan salah satu mimpi Stephanie kalau Stephanie berhasil memecahkan teka-teki. Stephanie pengen banget punya HP baru. Kemudian si penyihir nanya, kalau 11 ditambah 3 sama dengan 2, 8 ditambah 6 sama dengan berapa? Stephanie mulai berpikir keras dan akhirnya berhasil menjawabnya. Memangnya jawabannya berapa? Jam 11 ditambah 3 sama dengan jam 2. 8 ditambah 6 juga jam 2. Karena lapar berat, kamu mau merebus telur selama 2 menit. Kalau kamu cuma punya jam pasir selama 3 menit, 4 menit, dan 5 menit, gimana kamu bisa merebus telur hanya selama 2 menit? Saat airnya mendidih, balikan jam pasir 3 menit dan 5 menit. Lalu saat jam pasir yang 3 menit sudah habis, masukkan telurnya ke air mendidih. Sisa waktunya akan jadi 2 menit di jam pasir 5 menit. Dan kalau sudah, angkat telurnya dan dinginkan. Selamat makan! Pak Wisnu punya toko kecil bernama Five Flags, tapi di luar toko benderanya ada 6. Dia memang bisa membetulkannya sih, tapi lebih memilih untuk membiarkannya. Apa kamu bisa menebak alasannya?
Awalnya memang gak sengaja keliru, tapi kemudian banyak orang memasuki tokonya untuk menginformasikan kesalahan ini yang justru bikin tokonya makin laris. Seorang Raja Arif mulai lelah dengan tugas yang diembannya. Dia berniat mau mencari penerus tampuk kekuasaannya. Maka digelarlah sayembara untuk mencari pengganti sang raja. Semua peserta harus menaruh satu timun di dalam botol kaca tanpa memotong timun maupun merusak botolnya. Dan mereka cuma diberi waktu selama seminggu. Karena sayembara ini sangat mustahil dilakukan, pesertanya cuma 5 orang. Rupanya salah satu dari mereka berhasil juga. Gimana dia bisa menaruh timunnya ke dalam botol? Dia menaruh timun kecil yang masih nempel di batangnya ke dalam botol. Pertumbuhannya lumayan cepat sehingga dia bisa memenangkan sayembara. Kalau hujan terjadi saat tengah malam, 72 jam lagi mataharinya akan cerah atau enggak? Enggak lah, 72 jam lagi masih malam hari. Kamu melihat bak mandi berisi air, di situ juga ada sendok, cangkir, dan ember. Benda apa yang akan kamu pilih untuk menguras bak mandinya? Ini sih udah jelas, tinggal buka tutup bak mandinya lah. Alisa kuliah di jurusan matematika, teman sekamarnya mau ngetes kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop, lalu menuliskan pesan pendek di atasnya. Mereka juga menaruh jawaban ujian Alisa di salah satu amplop itu. Hanya 1 amplop yang punya jawaban benar, 2 lainnya salah. Alisa nggak boleh membuka amplopnya dan cuma boleh memilih 1 amplop. Amplop pertama bertuliskan, di sini nggak ada jawaban ujianmu. Amplop kedua bertuliskan, jawaban ujianmu ada di sini. Lalu, di amplop ketiga tertulis, jawaban ujianmu nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Alisa? Yang ketiga, pesan yang tertulis di situ benar, yang artinya jawaban ujian Alisa ada di amplop pertama. Jihan dan Jordi sedang berbulan madu ke Prancis. Di hari pertama mereka ikut tur keliling kota Paris, meninggalkan semua barang mereka di kamar hotel. Saat mereka kembali, seseorang sudah berdiri di luar kamar, sedang mencoba masuk. Keduanya langsung melapor ke resepsionis, tapi orang itu beralasan kalau Jihan dan Jordi telah berhutang padanya untuk biaya tur selama 4 hari terakhir. Resepsionis langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Saat itu kan masih hari pertama Jihan dan Jordi di Paris. Rizal dan Anna sedang pergi liburan. Suatu hari Anna menolak ajakan Rizal untuk pergi ke pantai karena sedang sakit. Saat Rizal balik ke kamar untuk mengambil ponsel, Anna sudah nggak ada. Saat melihatnya di pinggir kolam renang, Rizal bilang, "Kamu sendirian aja di sini." Anna mengangguk, tapi Rizal tahu kalau dia berbohong. Kok gitu? Ada 2 gelas soda dan 2 piring buah di atas meja. Rupanya, itu sudah jadi liburan terakhir mereka. Duh, jangan jadi sad boy ya Rizal. Gilang lagi menjalankan misinya, mengambil foto alam untuk diposting di blognya. Di tengah hutan, dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dan meski sudah mencoba keluar, jalannya sangat sulit. Batu yang dia pegangi tiba-tiba ambrol, sehingga air mulai masuk ke dalam lubang secara cepat. Di situ ada bola kempes, tong kosong, dan papan kayu. Benda apa yang harus dia pakai untuk keluar dari situ? Bola kempesnya terlalu kecil dan berlubang, papan kayu nggak akan kuat menahan berat badannya. Jadi, sebaiknya pilih tong kosong. Benda ini akan membantunya mengapung. Sebelum berbulan madu, Paul dan Paulina minta tolong tetangga mereka untuk menjaga rumah. Saat mereka kembali, Paulina tahu kalau perhiasan mahalnya sudah hilang akibat mati lampu. Padahal dia sudah menyimpan perhiasan itu di tempat aman loh. Rumah mereka nggak kemalingan, tetangga mereka juga orang yang sangat jujur, dan perhiasan itu nggak sengaja hilang. Hah? Kok bisa gitu?
Paulina memasukkan perhiasannya di wadah makanan beku, lalu menyimpannya di freezer. Setelah mati lampu, semua makanan di dalam freezer jadi basi. Tetangga yang baik hati itu kemudian membuang semua makanan basi beserta perhiasan Paulina ke tempat sampah. Di halaman, terdapat tong berisi air. Saat mengintip ke dalamnya, kamu bilang isinya lebih dari setengah. Tapi temanmu ngotot kalau isinya kurang dari setengah. Gimana kamu bisa tahu isi air yang sebenarnya tanpa pakai alat ukur atau menguras airnya? Miringkan tong hingga airnya menyentuh pinggirannya. Kalau dasar tong masih bisa terlihat, berarti isi tongnya kurang dari setengah. Tapi kalau dasarnya masih tertutup air, berarti lebih dari setengah. Marco, Johnny, dan Budi bekerja sebagai manajer di kantor yang sama. Suatu hari, salah satu dari mereka diberhentikan, ada juga yang naik pangkat. Manajer lain yang awalnya mau mengundurkan diri, kemudian berubah pikiran. Si manajer yang diberhentikan lebih tua dari dua manajer lain dan masih lajang. Johnny lebih muda dari manajer yang berubah pikiran dan dia nggak tahu istri Budi. Siapa yang diberhentikan? Bukan Johnny karena dia lebih muda dari manajer yang masih ingin bekerja. Dia juga bukan Budi karena sudah menikah, jadi Marco yang diberhentikan. Sedangkan Johnny naik pangkat dan Bob tetap memegang jabatan yang sama. Tempo hari, Karin pergi ke rumah sakit. Sesampainya di gedung rumah sakit, dia mulai ngerasa ada yang janggal. Saat menyusuri koridor, dia berpapasan dengan dua perawat. Mana nih yang jadi perawat gadungan? Mbak yang ada di sebelah kanan, lihat deh, sepatunya kotor. Dan itu kok, ngeri bener cara megang suntikannya. Mending jauh-jauh dari dia deh, Karin. Adam seorang ahli IT yang selalu bekerja di rukannya. Dia juga jarang keluar rumah, tapi minggu lalu dia pergi piknik. Yeay, saatnya kemas-kemas biar langsung cus. Setelah puas liburan selama seminggu, dia pun pulang, tapi sesampainya di rumah, dia langsung tahu kalau seseorang telah menyelinap tanpa izin. Karena cuma tinggal sendiri, dia segera lapor polisi. Kenapa? Sebelum dia pergi, tempat sampahnya dipenuhi kertas dan bungkus permen. Tapi saat dia kembali, semuanya sudah bersih. Aida suka banget jalan-jalan ke tempat seru. Setelah minta cuti, dia langsung pergi ke bandara untuk terbang ke destinasi wisatanya. Pagi itu cuma tersedia 4 penerbangan. Ke Paris, berangkat jam 7, New York, berangkat jam 7.30, Los Angeles, berangkat jam 8:05, dan Sydney, berangkat jam 8:10. Memangnya Aida mau liburan kemana sih? Sydney, coba deh amati stiker di kopernya. Ada banyak ya, stiker bergambar patung Liberty nunjukin kalau dia pernah ke New York. Kalau menara Eiffel, artinya dia pernah ke Paris, dan tulisan I love LA itu berarti Los Angeles. Wah, mood piknik ke Australia, Aida. Rian punya perusahaan besar, sudah berbulan-bulan dia mencari kepala departemen baru di kantornya, tapi belum nemu juga. Setelah ngecek CV dari semua kandidat, dia tahu kalau salah satunya penipu. Kamu tahu yang mana? Semua CV-nya ada 3. Masing-masing pelamar mencantumkan umur, pengalaman kerja, dan pendidikan terakhirnya. Tapi mana bisa orang yang baru lahir pada tahun 2000 kok udah dapat gelar PhD di bidang ekonomi? Sepulang kerja, Yesi langsung menuju kamar. Saat melihat ke dinding di atas tempat tidurnya, lukisan mahal miliknya sudah raib. Dia pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan kronologinya. Dia juga menambahkan kalau dia nggak nyentuh benda apapun di situ. Lukisannya tahu-tahu hilang, makanya dia segera melapor. Tapi polisi langsung membekuknya di TKP. Kenapa malah dia yang ditahan?
Dia sih bilang dia nggak nyentuh benda apapun, tapi kok tempat tidurnya rapi banget. Kalau memang ada pencurian, kasurnya pasti udah acak-acakan. Lagian, gimana bisa sih maling ngambil lukisan itu tanpa nginjek tempat tidurnya? Penjahat bengis telah menyandera Mega di salah satu kamar di kastilnya. Dia bilang Mega nggak akan mungkin bisa lolos dari kamar itu meski di situ ada 3 pintu. Ketiganya dipasangi sensor gerak dan kalau Mega membuka pintu pertama, mekanisme di dalamnya akan langsung aktif dan menyebarkan gas beracun ke seisi ruangan. Kalau dia membuka pintu kedua, sensor gerak akan mendeteksi gerakannya, lalu mekanisme di situ akan menjatuhkan benda super berat. Di balik pintu ketiga, ada kawanan nyamuk berbisa yang nggak bisa dilewati. Tapi anehnya, Mega berhasil lolos loh. Hah? Gimana caranya? Dia mengecoh sensor gerak di balik pintu kedua agar mengira tubuhnya masuk ke situ. Padahal dia cuma melempar sepatunya, kemudian benda berat itu langsung jatuh. Setelah beberapa saat, Mega segera kabur, cuma pakai 1 sepatu. Kamu punya 5 pensil yang berwarna hijau, biru, dan oranye sudah pendek. Sedangkan yang berwarna merah dan kuning masih panjang. Kamu perlu menata pensilmu sedemikian rupa agar yang panjang saling berdekatan, pensil hijau berada di antara pensil oranye dan merah. Serta kedua pensil yang di pinggir nggak sama panjang, sedangkan pensil keempat pendek. Jadi, begini urutannya. Kuning, merah, hijau, oranye, dan biru. Sebagai karyawan supermarket, kamu diminta untuk menata 3 wadah dari yang paling ringan sampai yang terberat. Wadah kuning lebih berat dari yang hitam, sedangkan 2 wadah hitam seberat wadah kuning dan pink. Oke, gampang aja kok. Taruh wadah pinknya dulu karena paling ringan, kemudian taruh wadah hitamnya. Kalau sudah, tinggal yang kuning deh. Emang perlu banget ya kamu ngelakuin kayak gini di tempat kerja? Detektif Heru sedang membuntuti penjahat, tapi sayangnya dia nggak bisa melihat wajahnya. Si penjahat memakai hoodie dan kacamata hitam. Heru tahu betul kalau pelaku lagi ngumpet di salah satu dari 3 rumah di Jalan Mangga. Saat dia mengetuk pintu rumah pertama, ada cowok yang membukakan pintu. Menurut pengakuannya, dia tinggal sendiri di rumah itu dan gak tahu menahu soal penjahat yang lagi buron. Setelah mengecek seisi rumahnya, detektif langsung tahu kalau dia berbohong. Kok dia bisa tahu? Ada payung yang nyelip di belakang sofa, kondisinya masih basah. Dan di lantai juga ada genangan kecil. Cowok ini bisa jadi penjahatnya atau lagi ngumpetin pelakunya. Marco sedang dalam perjalanan pulang saat badai salju mulai turun. Cuacanya kurang bersahabat, jadi sebaiknya nginep di hotel aja sampai saljunya reda. Hotel itu kelihatan mencurigakan, tapi nggak apa-apa lah. Cuma buat nginep semalam aja kan? Keesokan harinya, dia sudah check out dan menuju ke mobil. Kok aneh ya? Kemudian dia menelepon polisi. Memangnya kenapa? Mobilnya diselimuti salju dan memang seharusnya begitu. Di malam sebelumnya kan hujan salju, tapi kaca depannya sudah bersih. Artinya seseorang telah memakai mobilnya tanpa izin. Sony beli kue muffin lezat dari kafe lalu menaruhnya di atas meja kerja. Kue itu mau dia makan saat jam istirahat, tapi setelah dia balik lagi, kue itu telah hilang. Pasti pelakunya 3 orang itu, dan cuma 1 orang yang berkata jujur. Johnny bilang pelakunya Aslan, tapi Aslan bilang dia nggak makan apa-apa. Tony juga bilang kalau dia nggak makan apa-apa. Jadi siapa sih yang udah makan kue itu?
Pelakunya Tony. Orang yang berkata jujur hanyalah Aslan. Kalau Johnny atau Tony yang berkata jujur, maka akan ada 2 orang jujur. Padahal Sony tahu cuma ada 1 orang jujur. Ada vampir yang pindahan ke suatu kota besar agar tidak dikenali orang lain. Dia mau menjalani hidup barunya di situ. Tapi saking gak tahannya, dia malah menggigit penduduk setiap malam. Mereka pun takut, lalu meminta bantuan detektif Ryan. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan 3 tersangka. Ketiganya merupakan pendatang baru di kota itu, dan setelah mendatangi ketiganya, Ryan bisa tahu si vampir bengis itu. Memangnya yang mana? Cowok yang di sebelah kiri punya banyak bawang putih di dapurnya, sedangkan vampir nggak tahan dengan baunya. Tersangka kedua punya banyak alat makan dari perak, dan dia oke-oke aja makan pakai itu. Kalau vampir, mana bisa? Jadi, vampirnya cowok yang berhoodie. Wah, kayaknya ada yang perlu segera pindah nih. Cowok ini mau beli peralatan rumah di toko serba ada. Saat dia beli 1, harganya Rp10.000. Saat beli 13, harganya Rp20.000. Dan saat dia beli 138, harganya Rp30.000. Sebenarnya dia beli apa sih? Nomor rumah. Dia tinggal di rumah nomor 138 sehingga harus beli 3 nomor yang masing-masing seharga Rp10.000. Saintis nyeleneh berhasil bikin robot yang bernama Jaya. Mukanya sangat mirip dengan manusia. Tapi suatu hari, Jaya kabur dari rumah si ilmuwan karena mau hidup mandiri. Jadi teman sekamarnya vampir tadi aja kalau gitu. Polisi segera mencarinya, tapi ilmuwan itu nggak punya foto Jaya. Mereka langsung tahu kalau Jaya lagi ngumpet di kolam renang. Petugas pun langsung melakukan investigasi, dan 4 orang mengaku telah berenang di situ selama 1 jam. Kemudian, petugas meminta mereka ngebuktiin kalau mereka bukan robot. Dengan begini, Jaya akan bisa ketahuan. Memangnya polisi minta mereka ngapain? Menyodorkan tangan. Kalau jarinya kelihatan keriput setelah berenang, dia pasti manusia. Tapi kalau nggak keriput, ya pasti robot. Imelda bilang ke bosnya kalau laporan yang dia bikin telah dicuri seseorang. Cewek itu juga melihat ada orang yang masuk ke ruangannya. Dia pakai hoodie biar mukanya nggak kelihatan. Celana dan kacamatanya juga hitam. Mungkin dia vampir yang tadi? Oh, bukan ya. Pelakunya juga pakai cincin bermata besar. Tapi bos Imelda nggak percaya dengan ceritanya. Kenapa? Dia bilang orang itu pakai sarung tangan. Terus, gimana bisa cincinnya kelihatan? Pasti Imelda yang menumpahkan kopi ke laporan itu. Kamu terbangun di ruangan kecil tanpa pintu dan jendela. Langit-langitnya sangat tinggi, padahal jalan keluarmu hanyalah lubang tertutup di atas kepala. Tiba-tiba, ruangan itu mulai dibanjiri air dan kamu nggak bisa menghentikannya. Tim penolong sedang dalam perjalanan dan baru sampai setidaknya 5 menit lagi. Setelah menghitung-hitung, kamu yakin seisi ruangan akan dipenuhi air dalam waktu 2 menit. Mana bisa kamu menahan nafas sampai selama itu? Setelah beberapa kali celingukan, kamu melihat 3 benda, sedotan, tali, dan ember. Cuma 1 benda yang bisa menyelamatkanmu di situasi ini. Mana yang sebaiknya kamu pilih dan kenapa benda ini bisa membantumu? Pilih ember aja. Coba balikan embernya, lalu masukkan kepalamu saat airnya setinggi kepala. Kamu akan punya kantong udara kecil untuk membantumu bernafas hingga bantuan datang. Wah, gawat! Kamu ada di dalam gedung yang dikepung api. Cepat, kabur dari situ. Tapi apinya terus menjalar. Kamu mulai pusing dan penglihatanmu mulai kabur oleh kepulan asap. Panasnya juga bikin gak nahan. Tiba-tiba di hadapanmu muncul 3 pintu. Dan tentunya gak akan semudah itu, Rosalinda.
Di pintu pertama memang gak ada api, tapi untuk sampai ke situ, kamu harus melewati ruangan yang dilalap si jago merah. Pintu keluar kedua ada di depanmu dan langit-langitnya terbakar api. Pintu keluar terakhir melalui dapur, pintunya memang terbuka lebar dan apinya cuma kecil, tapi pecahan kaca berserakan di lantainya. Pintu keluar mana yang harus kamu pilih? Meskipun pintu pertama nggak terkena api, kebakaran di gedung itu nggak bisa diprediksi. Apinya bisa saja muncul secara tiba-tiba. Sebaiknya jangan keluar melalui dapur saat terjadi kebakaran. Bisa aja kan ada saluran gas yang terbuka, jadi lewati jalur terpendek saja, lalu merangkak menuju tempat yang aman. Saat terdampar di tengah-tengah gurun, kamu sangat kehausan. Kamu pun mulai berkeliling mencari sumber air. Di malam hari, anginnya semakin kencang dan hawanya semakin dingin. Kamu cuma bisa terduduk di dekat pohon. Gimana caramu mendapatkan air di tengah gurun? Ambil 2 ranting besar, sobek kain di bajumu, lalu bentangkan di kedua ranting hingga mirip layar. Kalau sudah, tancapkan kedua ranting di atas pasir agar bisa berdiri tegak. Air di udara dingin akan tertangkap oleh kain, lalu menetes dan kamu bisa minum deh. Duh, tubuhmu terikat di tengah rel. Kamu nggak bisa bergerak bebas. Ada kereta yang melaju ke arahmu tuh. Kecepatannya nggak berkurang sedikit pun. Coba deh, agak regangkan tanganmu. Di situ ada pemantik api, pisau cukur kecil, dan kaleng oli. Benda apa yang kamu pakai untuk meloloskan diri? Tuang olinya ke tali yang menjeratmu. Oli ini akan jadi pelumas agar kamu bisa meregangkan lengan untuk melepas ikatan tali. Tino baru saja mancing di atas es. Dia segera membereskan peralatannya, lalu pulang sambil menenteng hasil tangkapannya. Di tengah jalan, dia tahu puma lapar sedang membuntutinya. Hewan itu mulai mengejarnya. Sebentar lagi dia sampai di mobil, tapi kucing buas itu terus memburunya. Apa yang harus Tino lakukan? Melempar ikan untuk mengalihkan perhatiannya. Dia juga perlu menjatuhkan semua alat pancing agar geraknya lebih cepat. Dengan begini, dia akan punya kesempatan untuk mencapai mobil sebelum puma memangsanya. Kamu berada di ruangan yang gelap gulita. Ruangan itu berukuran besar serta dipenuhi dengan lorong dan koridor menuju ruangan lain. Kamu harus mencari jalan keluar sebelum seisi ruangan makin ngebul seperti di dalam oven. Waktumu cuma 2 menit. Dan setelah mengamati, kamu bisa merasakan kalau di dindingnya terdapat pipa. Gimana caramu meloloskan diri? Saat mulai memanas, kemungkinan pipa itu akan bersinar kemerahan. Dan meskipun suhunya sangat panas, kamu juga akan tahu tata letaknya sehingga bisa mencari jalan keluar. Anggi sedang asik menjelajahi hutan. Sekitar sejam kemudian, dia terpleset lalu menumpahkan semua persediaan airnya. Tapi nggak apa-apalah, di hadapannya ada danau kecil, di dekatnya juga ada sungai kecil dan kaktus. Mana yang harus dia pilih untuk menghilangkan dahaganya? Sebaiknya pilih sungai kecil aja. Air di danau cuma menggenang, kemungkinan mengandung bakteri. 1 pohon kaktus juga nggak akan cukup untuk mengobati rasa hausnya. Nah, meskipun cuma sungai kecil, air mengalir seringkali menjadi opsi yang paling aman. Apaan tuh? Jejak kaki binatang! Yang ini jejak kaki beruang menuju ke hutan. Ini jejak kaki serigala keluar dari hutan. Dan ini jejak kaki elk menuju ke danau. Sebaiknya kamu pergi kemana agar nggak dimangsa hewan buas? Buruan, tentukan pilihanmu. Beruang yang masuk ke hutan mungkin telah menakuti anjing besar yang tadi keluar. Oh ya, kamu ngiranya itu jejak kaki serigala ya? Nggak mungkin dong, serigala berjalan dengan kawanannya. Kemungkinan besar, beruang lagi memburu elk dan keduanya akan bertemu di dekat danau. Artinya, kamu akan tetap aman kalau saat ini masuk ke hutan. Saat pergi ke suatu desa kecil, tiba-tiba kamu tercebur ke dalam sumur. Airnya sudah setinggi lutut. Seutas tali menjuntai dari mulut sumur, tapi nggak cukup kuat untuk menahan berat badanmu.
Saat melihat sekeliling, kamu nemu ember, kain, dan pemantik api. Gimana agar kamu bisa keluar dari situ? Masukkan kain ke dalam ember, ikat embernya dengan tali, lalu bakar kain itu. Kalau sudah, tarik embernya ke atas. Di desa kecil seperti ini, kemungkinan akan ada orang lain yang melihat asapnya, lalu segera menolongmu. Setelah hiking sepanjang pagi, Carla segera pulang. Tiba-tiba, dia melihat mobil jeep vintage terparkir di jalur hiking. Saat dia sedang mengamati mobil itu, beruang grizzly jumbo muncul di hadapannya. Kelihatannya sih, hewan bongsor ini nggak tertarik dengan Carla, tapi situasinya bisa berubah kapan saja. Di dekat jeep tergeletak obeng besar. Apa yang bisa dia lakukan agar tidak diserang beruang? Carla bisa melubangi tangki bahan bakar mobil dengan obeng, lalu melumuri tubuhnya dengan bensin. Dengan begini, si beruang nggak akan tertarik dengan bau tubuh Carla. Saat camping di malam hari, Eric perlu penerang. Dia pun masuk ke tendanya untuk mencari senter. Tapi nyalanya redup. Parahnya lagi, baterai ponselnya cuma tersisa 10%. Setelah celingukan, dia melihat sebotol air, bungkus sandwich kosong, sepatu boot hikingnya, dan bantal. Benda apa yang bisa dia pakai untuk mendapat cahaya terang? Dia bisa pakai ponselnya, kemudian menaruhnya di bawah botol air. Air di dalam botol akan memancarkan cahaya dan membuatnya lebih terang. Adrian dan Joko sudah seharian memanjat tebing dan mereka harus segera pulang. Setelah berjalan cukup lama di tengah hutan, mereka malah tersesat. Karena baru pertama kali menjelajahi hutan ini, pikiran mereka jadi buntu. Parahnya lagi, Joko pingsan karena kelelahan dan gak sanggup meneruskan perjalanan. Adrian berusaha menggendong tubuh Joko, tapi sangat berat. Malam pun tiba, Adrian mencoba meminta bantuan via telepon, tapi HP-nya nggak dapat sinyal. Jadi, opsinya hanyalah keluar hutan untuk mencari bantuan. Saat memeriksa tas bawaan mereka, Adrian nemu pick hammer kecil, tali, gembok kuat, dan baju pengaman. Apa yang harus dia lakukan? Memakai baju pengamannya, lalu menyambungkan semua tali agar jadi panjang. Lalu, dia perlu mengikat tubuh Joko dengan tali dan mengikatkannya ke baju pengaman. Dengan begini, dia akan bisa menemukan tubuh Joko kalau tersesat di hutan. Wah, pasti perlu tali yang panjang banget tuh. Keluarga Nora berencana untuk menikmati hari di luar rumah. Dia mau bikin triple chocolate raspberry cake sebagai kejutan. Setelah mixernya dinyalakan, malah terdengar bunyi letupan, dengungan, dan kemudian aliran listriknya berhenti. Waduh, mixer kesayangannya kebakar tuh. Ponsel Nora ada di ruangan lain lagi. Buruan, bantu dia. Apinya harus segera padam agar nggak semakin menjalar selagi dia mengambil ponsel untuk minta bantuan. Apa yang harus dia lakukan? Tuang tepung ke atas mixer, apinya akan segera mati dan cewek itu akan bisa meminta bantuan. Roy sedang menyusuri hutan di belakang rumahnya saat lagi iseng melempar batu ke pepohonan, tiba-tiba duk mengenai sarang lebah. Sekumpulan lebah langsung keluar dari sarangnya dan mulai memburunya. Jarak rumahnya lumayan jauh dan jalannya juga dipenuhi dengan semak belukar. Di hadapannya terdapat tanah lapang dan juga danau. Dia harus kabur kemana agar terhindar dari lebah yang marah ini? Kalau melompat ke air, dijamin deh nggak akan berhasil. Lebah-lebah ini cuma akan menunggu di atas air, lalu menyengatmu saat kamu muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Trik ampuhnya, ya cuma kabur sejauh mungkin, segera pulang, dan tutup pintu rumahmu, Roy.